فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Fiqhul Hitam Syarah Umdatul Ahkam halaman 178 mengenai ma hukmu tasmiyah lil ghusl, halaman 178 bagian bawah tengah itu. Apa hukumnya membaca bismillah sebelum mandi? Taqaddama al-khilaf fil wudu. Sungguh telah lewat perselisihan mengenai wudu. Was sahih anna tasmiyata lil wudu mustahabbah. Pendapat yang sahih bahwasanya membaca bismillah untuk wudu itu dianjurkan. Fal ghuslu min babil aula. Maka mandi terlebih-lebih lagi. Jadi mandi terlebih-lebih ditekankan karena mandi janabah ini apa? Menghilangkan hadas apa? Akbar. Sedangkan wudu menghilangkan hadas apa? Asghar. Paham ya? Naam. Hanya saja kita harus tahu rambu-rambunya. Mandinya di mana dulu? Kalau mandi dalam kamar mandi, dalam WC toilet, ya jangan baca bismillah. Paham ya? Mungkin dia baca bismillah ketika masih di luar. Paham ya? Sebagian mereka berpendapat bismillah dalam hati. Paham ya? Nah, tapi kalau dilafadzkan dalam kamar mandi, bismillah itu termasuk perkara yang apa? Termasuk perkara yang tidak menghormati syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena apa? Karena Allah Taala mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagung syiar Allah, maka sesungguhnya termasuk apa? Sumber ketakwaan hati. Maksudnya di situ ada apa? Ada penyebutan nama Allah itu ya, bismillah. Jadi kalau dalam kamar mandi ya jangan dibaca dengan lafaz tadi itu. Naam. Kita lihat hukum asalnya kata beliau mustahabbah. Li'annahu taharatul kubra, karena mandi janabah itu adalah taharatul kubra, bersuci yang besar. Jadi menghilangkan hadas apa? Akbar. Kalau yang akbar sudah hilang, otomatis yang asghar juga hilang, enggak perlu wudu lagi. Fa'ala hadza tustahabbu tasmiyah lil ghusl wa la tajib, wallahu alam. Maka berdasarkan penjelasan ini dianjurkan baca bismillah sebelum mandi, tapi tidak wajib, wallahu alam. Berikutnya, ma hukmul madmadah wal istinsyaq fil ghusl? Apa hukumnya berkumur-kumur dan istinsyaq bil ghusl? Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya namanya istinsar. Hukumnya bagaimana sebelum atau ketika mandi itu kumur-kumur kemudian istinsyaq? Karena nanti kesimpulannya mandi biasa pun selama dia niatnya mandi janabah sah itu loh. Itu kesimpulan nanti. Panjang lebar beliau sebutkan nanti untuk kesimpulannya. Ini kan sekarang kita bicara mandi sunnah. Mandi sesuai dengan sunnah bagaimana? Ada wudunya, ya kan? Nah, kemudian juga ada kumur-kumurnya sebagaimana orang wudu. Nah, terus bagaimana kalau mandi biasa? Antum pahaman mandi biasa, yang mandi segar itu mandi biasa, gebyul semuanya dari ujung rambut ujung kaki, tapi niatnya mandi janabah sah dan enggak perlu wudu lagi. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Niatnya mandi apa? Mandi janabah. Otomatis menghilangkan hadas akbar. Sama, menghilangkan hadas akbar. Maka tidak perlu lagi dia berwudu. Karena yang besar aja hilang, otomatis yang kecil hilang gitu loh. Berbeda halnya kalau dia setelah mandi janabah batal, baru nanti wudu. Bisa dipahami? Kita lihat dulu. Kata beliau, taqaddama al-khilaf fil wudu aidan. Sungguh telah kita lewati perselisihan mengenai wudu, masalah kumur-kumur, istinsyaq, was sahih, dan yang sahih annahuma wajiban fil ghusl wal wudu. Keduanya adalah wajib di dalam mandi dan juga wudu. Kumur-kumur dan istinsyaq. Yang belum bisa istinsyaq dilatih. Karena kadang-kadang kalau orang pemula belum terlalu pandai dalam berwudu, terkhususkan ketika istinsyaq, itu kadang nggak bisa masukkan air dalam hidung dia. Dia terlalu dalam, pusing kepala, ya kan? Kalau nggak terlalu dalam ya nggak masuk. Padahal dia masukkan sedikit aja, nanti keluarkan lagi. Jangan dihirup terlalu dalam, pusing kepalanya nanti. Paham ya? Sedikit aja dimasukkan sambil kumur-kumur, kemudian dikeluarkan bersamaan. Paham ya? Mengeluarkannya itu namanya istinsar, masukkannya namanya apa? Istinsyaq. Kumur-kumur namanya tamat-mat, atamat mut, namanya matmadah namanya.
Mafhum insyaallah? Ewa, kita lihat. Mata yaghsil kaffaihi fil ghusl. Ketika mandi janabah sesuai sunnah itu kapan? Mencuci kedua telapak tangannya dalam mandi kapan? Dicuci dulu baru membersihkan kemaluannya atau bersihkan kemaluannya baru cuci, kita lihat. Hadis Maimunah radhiyallahu anha alladzi dzakara al-muallif. Hadis Maimunah radhiyallahu anha disebutkan al-muallif wa fihi fa aqfa bi yaminihi ala yasarihi marratain. Kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya 2 kali. Au salasan 3 kali. Summa ghasala farjah. Kemudian setelah itu baru apa? Mencuci kemaluannya. Zahirnya mencuci kedua telapak tangan dulu baru mencuci kemaluannya. Zahiruhu anna ghusl al-kaffain qabla ghusl farj. Kita pahami dulu ya. Zahirnya mencuci dua telapak tangan sebelum mencuci kemaluannya. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, kamalu ghusl janabah, kesempurnaan mandi janabah, ini penting ini, kesempurnaan mandi janabah, an yabda al-mughtasil, hendaknya orang yang mandi memulai fayaghsil kaffaihi salasan qabla idkhalihima fil ina. Hendaknya dia mencuci kedua telapaknya 3 kali, dua telapak tangan tadi, sebelum dia masukkan ke bejana. Biasanya pakai ember atau pakai apa itu, pakai kemudian masukkannya ke bejana, ngambil pakai ciduk biasanya. Itu kalau seandainya bukan pakai shower ya. Nah, barakallahu fi, karena semuanya sah nanti. Ya, tergantung niatnya. Summa yaghsil ma'al farjihi, kemudian dia mencuci apa yang ada di atas kemaluannya, wasairi badanih, dan seluruh badannya minal ada, dari kotor-kotor yang ada. Mafhum? Summa yatawadda, kemudian wudu ahulis shalah bikamalih. Ini kalam Nawawi bagus sekali, mudah sekali paham ini ya. Kemudian setelah itu nanti dia wudu sebagaimana wudu salat secara sempurna. Jadi wudunya nanti. Ini kalau menurut nasihat Al-Imam Nawawi ini mudah sekali diamalkan. Jadi wudunya nanti dia pertama kali apa? Mencuci kedua telapak tangannya tadi 3 kali, kemudian masukkan ke dalam apa? Sebelum masuk ke dalam bejana. Setelah itu dia mencuci kemaluannya dan seluruh badannya dari kotoran-kotorannya ada, mandi. Setelah itu nanti baru wudu di akhir. Paham ya? Ini kalam beliau ya. Kalau hadisnya kan ada yang mencuci kaki nanti, semuanya diawalkan, mencuci kakinya nanti. Qala al-Hafidz rahimahullah wa fihi, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi, di dalam hadis itu taqdimu ghusl kaffain ala ghusl farj, mendahulukan mencuci kedua telapak tangan sebelum apa? Mencuci apa? Kemaluannya. Liman yuridul ikhtiraf, bagi orang yang ingin apa? Ikhtiraf, yaitu ingin menciduk air. Li'alla yudkhiluhuma fil ma, tujuannya agar tidak memasukkan keduanya ke dalam air. Wa fihi ma la'allahu yastaqdir, ada juga apa? Dikarenakan keduanya sesuatu yang mungkin dia merasa kotor. Fa amma idza kana al-ma' fi ibrik masalan, maka adapun apabila airnya itu di ibrik itu semacam ceret dituang gitu maksudnya, fal aula taqdimu ghusl farj li tawalil a'dhal wudu, maka yang pantas pertama kali adalah apa? Mencuci kemaluannya, dikarenakan apa? Untuk mengurutkan urutan anggota wudu nanti. Paham ya? Ini semuanya mandi tata cara yang dianjurkan dengan potongan hadis tadi sesuai dengan sunnah. Hanya saja kesimpulannya kita baca juga, kesimpulan nanti mandi yang biasa pun kalau niatnya mandi janabah sah. Kadang orang nggak sempat seperti itu langsung mandi itu ya, yang penting niatnya. Itu kadang terjadi seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi. Al-mughtasil yabda bil ghusl warjihi wa yaghsil farjahu bi niyyati ghusl janabah. Orang yang mandi hendaknya dia mengawali pertama kali yabda, memulai dengan mencuci kemaluannya, dan ketika mencuci kemaluannya dengan niatan mandi janabah. Ingat-ingat, harus ada niatan itu. Kalau belum ada niatan itu enggak sah nanti. Harus ada niatan sama mandi janabah. Ketika membersihkan kemaluan itu sudah ada niatan mandi janabah nanti. Karena sambungannya kan. Dalil hal itu hadis Maimunah wa anha alladzi dzakaraha al-muallif, hadis Maimunah yang kita lewati yang disebut oleh muallif, wa fihi fa aqfa bi yaminihi ala yasari marratan wa salatan. Di dalam hadis terdapat ucapan kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya 2 kali atau 3 kali, summa ghasala farjah, kemudian mencuci apa? Kemaluannya. Qala al-Kharashi rahimahullah, summa yaghsil dzalik al-mahall farjan aw ghairah. Lihat ini. Kemudian setelah itu nanti apa? Baru mencuci tempat tersebut. Paham ya? Yaitu kemaluannya
atau yang selainnya. Bi niyatul ghusl janabah, penting ini, dengan niat mandi janabah. Liya'man min naqdil wudu bi massi dzakar, naam, dzakarihi ba'da dzalik. Tujuannya apa? Untuk mengamankan dari pembatal wudu dengan menyentuh apa? Kemaluannya setelah itu. Wa illam yanwi raf'al janabah, penting ini, dan jika dia tidak meniatkan mandi janabah, tidak meniatkan untuk mengangkat janabah inda husni farji, ketika mencuci kemaluannya, fala budda min husnihi tsaniyan, maka harus cuci lagi. Kenapa? Dia harus cuci lagi karena nanti dianggap batal gitu loh. Bisa dipahami? Tapi kalau satu rangkaian dia niatkan awal mandi janabah, dia bersihkan kemaluannya, nanti dia nyabun, bersihkan lagi, misalkan nanti tersentuh lagi, enggak masalah. Rangkaian mandi itu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ada niatan di awal. Jangan sampai niatin tengah-tengah. Ada niatan di awal. Nah, kita lihat ini liya'umma jasadahu. Artinya untuk menyeluruh jasadnya semuanya. Maksudnya kalau dipotong, dia niatkannya nanti, itu ketika dia membersihkan kemaluan tadi, dinilai apa? Dinilai belum mandi janabah. Ulang lagi. Paham ya? Karena ketika dia meniatkan mandi janabah itu otomatis walaupun dia membersihkan kemaluannya atau semisalnya masuk dalam rangkaian itu. Bisa dipahami ya? Nah, penting niat ya. Wa katsirun minan nas la yatafattan li dzalik, sahih, dan kebanyakan manusia dia enggak perhatian dalam masalah itu katanya. Fayanwi ba'da ghusl farjih, maka dia meniatkan mandi janabah setelah mencuci kemaluannya. Salah. Mencuci kemaluannya dulu baru meniatkan mandi janabah. Salah. Paham ya? Nah. Tsumma la yamassuhu hifdzan lil wudu', kemudian dia tidak menyentuhnya karena menjaga wudunya. Fayu'addi li butlanil ghusl, maka akhirnya menghantarkan apa? Batalnya mandi tadi. Li urumi ghusl fardh an niyatin, karena kosongnya niat dari apa? Ketika mencuci kemaluan enggak ada niatan. Seharusnya ketika dia dari awal permulaan menyiapkan air, kemudian dia ketika bersihkan kemaluan itu sudah ada rangkaian mandi janabah itu loh, diniatkan. Paham ya? Setelah itu nanti nyiram, langsung masuk. Bukan bersihkan sendiri kemudian nyiram. Karena ini ketika nyiram otomatis ketika dia mandi pakai sabun atau misalnya menyentuh lagi kan. Tapi kalau dimasukkan dalam rangkaian tadi, di awal dia ketika mencuci kemaluannya udah masuk dalam rangkaian mandi janabah, selesai sudah. Aman. Bisa dipahami insyaallah ya. Naam. Qala al-mu'allif fi syarhi 'ala al-mudawwanah al-lakhmi wa inna wa raf'al janabah fi hina izalatin najasa anhu, dan jika dia meniatkan mengangkat jenazah ketika dia menghilangkan najis tadi, wa ghuslan ghuslan wahidan, dan mencuci satu kali cucian, ajza 'ala madhhab mudawwanah. Ini maksudnya Maliki ya, tapi yang kesimpulannya intinya dia meniatkan di awal permulaan, maka sudah masuk dalam rangkaian mandi janabah. Niatan sudah masuk juga mencuci kemaluan tadi adalah masuk dalam rangkaian mandi janabah, harus diniatkan seperti itu. Yang terakhir, hal yajibu 'alal mar'ah isal al-ma' ila dakhil farjiha. Untuk perempuan ini anak baca globalnya. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk menyampaikan airnya sampai ke dalam kemaluannya? Qala Nawawi rahimahullah, wa in kanat mar'ah bikran lam yajib isalma ila dakhil farjiha. Ini rinciannya bagus, ini pendapat yang kuat nanti. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, jika dia itu masih gadis, perempuan masih gadis, maka tidak wajib memasukkan air atau menyampaikan air sampai ke dalam kemaluannya. Wa in kanat thayyiban, tapi kalau jika dia itu udah menikah atau janda, wajib isalma ila ma yadhhar fi hali qu'udiha liqadil hajah, maka wajib menyampaikan air kepada apa yang nampak di saat dia duduk untuk menunaikan hajat, untuk buang air besar atau buang air kecil. Jadi maksudnya barakallahu fiik ya, yang nampak saja. Adapun ketika dia masih gadis enggak perlu airnya dimasukkan. Li'annahu shara fi hukm adh-dhahir, karena itu menjadi hukum secara dhahir seperti itu, yang nampak, yang dihukum yang nampak tadi. Naam, wa hakadha nassa 'ala Syafi'i wa jami'u ashabina. Ini pendapat yang kuat. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian sahabat kami Syafi'iyah, la yajib 'ala thayyib ghusl dakhil farj, tidak wajib atas janda atau yang sudah menikah memasukkan air di dalam mencuci di dalam kemaluannya. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka, yajibu dzalik fi ghusl haid wan nifas, wajib itu semuanya, wajib menyampaikan air sampai dalam kemaluannya ketika mandi untuk haid dan nifas. Wala yajib fi ghusl janabah,
dan tidak wajib ketika mandi janabah. Was-sahih al-awwal. Pendapat yang benar pendapat yang pertama tadi itu. Rincian yang disebutkan Imam Nawawi itu bagus. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.